Bab 19 Jadikan aku milikmu. Kamu bercanda, nak. Gapin terus menatap Aina dengan tatapan tak percaya, karena dia tahu Aina tidak akan seberani itu mengajak dia bercinta. Dia yakin sebelum dia datang ada sesuatu yang terjadi, itu terbukti dari luka memar yang ada di dahi Aina. Dengan cepat, Gapin memegang kedua sisi wajah kekasihnya. Apa yang sudah Dadi lakukan? Dia melukaimu lagi? Tanya pemuda tampan itu. Namun, bukannya menjawab, Aina malah menyingkirkan tangan Gapin. Lalu tanpa diduga gadis itu melepas baju rumahannya, hingga Gapin bisa melihat dengan jelas dua dada Aina yang menyembul dari balik penyangga. Aku menginginkanmu, Gap. Ayo kita lakukan sekarang juga, ujar Aina dengan tatapan memohon. Sumpah demi apapun, dia akan merasa jauh lebih baik ketika Gapin yang mendapatkan mahkotanya. Gapin terdiam sesaat, lalu dia menggelengkan kepala. Tidak, Aina. Kamu tahu aku tidak akan menyentuhmu sebelum kita menikah. Tapi aku tidak bisa menunggu selama itu, sentak Aina. Dan aku yakin, sebenarnya kamu juga menginginkannya. Gapin benar-benar tak mengerti apa yang ada di otak Aina. Hingga dia merasakan saat Aina berusaha untuk mencium bibirnya. Terdengar isak kecil dari bibir gadis itu, tetapi dia tetap melanjutkan permainan untuk memancing Gapin. Sebagai pria normal dan sosok yang mencintai Aina, Gapin merasa dilema antara mengikuti gadis itu atau tetap teguh dalam pendiriannya. Gapin terus terdiam, hingga Aina berhasil naik ke pangkuannya. Aina mencium bibir Gapin ala kadarnya, sementara jemari lentiknya bermain-main di rambut pemuda tampan itu. Semakin lama gairah terlarang itu datang. Sekuat apapun Gapin menolak pesona ibu tirinya, akhirnya dia jatuh juga. Apalagi Aina sendiri yang menawarkan nirwana kepadanya. Tanpa melepas pertautan di bibir mereka, Gapin menggendong tubuh Aina untuk naik ke atas ranjang. Mereka terus bercumbu, hingga akhirnya Gapin berada di titik puncak. Dia ingin melepaskan sesuatu yang memang seharusnya dilepaskan. Gapin membuka kaos yang sudah seharian ini melekat di tubuhnya, sebab dia benar-benar baru pulang dari bengkel dan langsung menemui Aina. Gapin meraih telapak tangan Aina, membukanya agar mereka bisa saling menggenggam. Kamu yakin tidak akan menyesal? Tanya Gapin sekali lagi, karena setelah ini dia tidak yakin bisa berhenti. Mata Aina tak menunjukkan satu keraguan pun, dia malah menggunakan satu tangannya untuk membelai dada Gapin, lalu berakhir di tengkuk pemuda itu. Jadikan aku milikmu malam ini. Kamu bilang kita akan melaluinya bersama kan? Let's play, balas Aina, membuat Gapin tak bisa menahan dirinya lagi. Malam itu mereka benar-benar menyatu dan menciptakan derit ranjang. Beruntung kamar Aina kedap suara dan jauh dari orang-orang, jadi desahan keduanya tidak akan ada yang mendengar. Desahan antara anak dan ibu tiri. Pagi datang dengan cepat, Aina yang lebih dulu bangun melihat tubuh telanjang Gapin masih berada di sisinya. Seketika senyum langsung menghiasi bibir gadis cantik itu, mengingat percintaan mereka semalam yang begitu dahsyat. Karena hari masih gelap, akhirnya Aina memutuskan untuk kembali tidur. Dia melingkarkan tangan di tubuh kekar Gapin, membuat pemuda itu menggeliat, lalu membawa masuk Aina ke dalam dada bidangnya. Sejak Gapin kembali masuk ke dalam rumah utama, Danes telah meminta seseorang untuk melaporkan tentang apa saja yang terjadi di sana. Hingga siang hari, dia bertemu dengan orang kepercayaannya di sebuah restoran mewah. Danes yang baru datang langsung duduk dan menyilangkan satu kakinya, mengambil satu batang rokok, lalu menyulutnya menggunakan pemantik. Ada berita apa saja? Tanya Danes to the point. Sejauh ini aman, Tuan. Tuan muda Gapin tidak membuat masalah, apalagi terlibat cekcok dengan Tuan besar. Tapi dia hanya suka membantu gadis yang Tuan besar nikahi. Karena Tuan besar tidak memperlakukannya dengan baik, jawab pria itu apa adanya. Cih, aku tidak peduli dengan tua bangka itu. Aku hanya ingin kamu mengawasi Gapin, kalau sampai dia berulah, secepatnya hubungi aku. Karena aku tidak akan tinggal diam, ucap Danes sambil menghisap benda bernikotin yang terselip di kedua jari, lalu menghembuskannya ke udara. Sama seperti keinginannya untuk menghempaskan Gapin.